Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000. Ini kan penipuan. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Jadi urusan aduk mengaduk itu biasa sebetulnya di sini ya Bu ya? Biasa. Toko Bapak juga sekarang jadi kita juga menurun ya, drastis. Bukannya menurun drastis, jelas kita takut Pak. Katanya kualitas premium Prof. Tapi cukup mengagetkan bahwa di sini ada kutu Prof. Sangat disayangkan. Beras yang disebut bermutu tapi ternyata berkutu. Kalau sudah berkutu berarti sudah tidak terjamin. Kalau masih ada yang terjadi ya kami tindak. Kementerian Pertanian kembali mengungkap kasus beras oplosan yang marak dijual di pasaran. Sebanyak 26 merek beras diduga telah melanggar mutu dan kualitas. Bahkan, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama Satgas Pangan Polri langsung melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur untuk membuktikan maraknya beras oplosan jenis premium. Langkah ini sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Polisi sendiri kini telah menaikkan kasus dugaan beras oplosan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Asegaf, telah menetapkan 5 merek beras jenis premium tidak sesuai dengan mutu dan takaran. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto geram atas maraknya beras oplosan yang beredar di pasaran. Bahkan, ia menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera menindak tegas para pelaku yang terlibat. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Beras, alat-alatnya pakai bahan bakar disubsidi oleh rakyat. Begitu sudah digiling jadi beras, itu paket diganti. Beras yang disubsidi ini yang ditempel katanya beras premium, harganya tambah 5.000, 6.000. Ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana. Potensi kerugian akibat maraknya peredaran beras oplosan ini bisa mencapai 100 triliun rupiah dalam 1 tahun. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di pasaran hingga praktek pengoplosan beras jenis premium marak beredar? Berikut penelusuran tim Abraham selengkapnya. Sobat, saya Abraham Silaban di Pasar Induk Cipinang, tempat yang disebutkan menjadi jantung distribusi beras nasional. Disinilah kita akan melihat bagaimana dampak setelah 212 merek beras diduga oplosan, baik itu mutu, takaran, hingga pada akhirnya pelabelan premium. Saya melihat langsung aktivitas di depan ini, melihat bagaimana dampak dari upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap setidaknya 10 produsen yang dianggap ataupun patut diduga melakukan pelanggaran hukum, dan bahkan disebutkan oleh Menteri Pertanian sendiri ada hampir 100 triliun kerugian yang diakibatkan dari dugaan
praktik beras oplosan. Saya hadir di sini, kita akan lihat fenomena ini bersama-sama. Kenapa, Bu? Pesan 10 kilo. Ah. Jadi kita pindah beras ini pindah 10 kilo. Oh. Asli dari Tarakan 50 kilo. Mana ada orang beli 50 kilo. Oh, jadi memang kalau dicampur memang itu sengaja Enggak, dilakukan? Bukan sengaja, orang tergantung pesanan. Oh, ada yang minta? Ada yang minta sedang, berasnya sedang nggak mau pulang. Oke. Nah, gimana gitu, kita nggak campurin orang, jadi nggak jadi beli, jadi sepi. Oh, iya. Sekarang pembeli nggak mau bulan ya, saya mau sedang. Ya kan, pesan yang 25, misalnya 10, 20, 10, nah 10-nya 10, pokoknya dia nggak mau bulan. Jadi kita terpaksa beras gini kan pulang nih. Beras ini kan pulang nih. Iya. Jadi campur bandung dikit, supaya nasinya sedang. Tapi volumenya sesuai, Bu? Sesuai mereka mintanya, 10 kilo, 5 kilo, 20 kilo. Oh. Itu sesuai permintaan yang belanja, bukan dari kita. Mereka kan mau yang bikin 10, 5 kilo, nggak ada orang beli 50 kilo. Iya. Jarang yang beli. Jadi di packing ulang? Di packing ulang lah, masa beli 50 kilo, mana ada duit orang beli 50 kilo. Iya. Kita kan yang jualin kan Nah, mereka ngecer. ketika di packing ulang ini ditambahlah ini ya, Bu ya. Enggak, ini asli ini, berasnya tuh lihat tuh. Ini Berasnya dapat dari mobil. ini premium ya, Bu? Iya. Ini premium. Dituangin, nggak Dituangin. Nggak campur-campur. Nah, nggak dicampur apa-apa. Nah, biasanya itu diaduk tapi, Bu. Enggak, bukan diaduk, tergantung permintaan. Kalau mintanya mau yang sedang, nggak mau pulang, terpaksa kita campur sama setra. Setra kan keras isinya. Oke. Kita campur sama setra, tergantung permintaan. Oke. Dan biasanya harganya tetap sama, Bu? Harganya ya nggak mahal-mahal amat. Takarannya sesuai ya, Bu ya? Sesuai dengan timbangan ya? Contoh misalnya ini berapa ini, Bu? Jamin, 10 kilo jamin. Ini 10 kilo? Saya jamin. Ini 10 kilo ya? Kalau belum timbang, udah Itu belum ditimbang, Pak. Ini belum timbang, tapi ini 10 kilo? 10 kilo, ini ukuran gini 10 kilo tapi belum ditimbang. Belum timbang. Coba kita timbang sama-sama bisa ya? Boleh, Pak. Oke, kita buktikan ini 10 kilo atau tidak nih takarannya nih. Ini 9,75 ini. Ditimbang. Tapi nanti disesuaikan sesuai dengan ini 10 kilo. minta 10 kilo ya. Oke. Oh. Jadi prinsipnya Ibu kecewa terhadap tindakan yang Bukan dilakukan? kecewa, kita minta tolong kalau kita tuh sesuai permintaan dari pembeli. Oke. Kita pun nggak macam-macam kok. Pembeli juga minta sedang. Kau kasih bulan, mereka nggak mau. Ya kan, jadi kita nggak ada kerjaan, tutup. Jadi Nggak mau. urusan aduk mengaduk itu biasa sebetulnya di sini ya, Bu ya? Biasa. Di Pasar Induk Cipinang. Tapi kita tergantung ya, kalau toko-toko gini kebanyakan yang bagus. Kalau yang lain saya nggak tahu. Ini aturan siapa yang melarang ini untuk kemudian bisa mengaduk ini di Pasar Induk Enggak, Cipinang? orang bukan aturan siapa, saya nggak tahu. Kok rame-rame nggak berani, saya nggak berani. Oke, jadi Nggak berani, ada yang ngatur, nggak berani. mulai dari sidak yang dilakukan oleh pemerintah ke sini, semenjak itu udah Saya nggak berani tahu. lagi ngaduk. Saya nggak tahu. Terus yang mulai sampai orang lain nggak berani, saya nggak berani. Ini pada nggak berani ngaduk semua, Pak? Iya. Itu juga seharusnya kan Bapak udah ini coba ditanyakan dulu kepada PSSI gimana. Karena ini kan bukan ini cerai, mohon maaf. Ini bukannya oplosan, bukan. Jadi ini kan permintaan permintaan langganan. Pak. Oke. Jadi semuanya harga nih beras katakanlah yang 14.000 boleh katakan dicampur dengan yang 12, berarti kan mereka kan bisa jual, Pak. Kan begitu Oke. kepada masyarakat. Biasanya harga berapa tuh, Pak? Ya tergantung permintaan langganan kan gitu, Pak. Iya, jadi kan konsumen mereka juga jadi bisa jual. Nah kalau semacam ada kayak begini, coba Bapak tolong deh ke presiden gitu. Nanti mereka juga bisa jelasin. Oke. Ada ketakutan Ya. untuk melakukan pengadukan seperti biasanya sesuai dengan permintaan Nah, konsumen. Ya yang jelas kan ini buat konsumen. Ya, jadi merasa beli kan pada ketakutan lah para pedagang, Pak. Ya kan takut ditangkap, takut apa kan begitu, Pak. Sedangkan mereka juga kan biar ada kerjaan, Pak, ya kan para kuli kan gitu, Pak. Ya, Bapak merasa makin sulit setelah penindakan itu? Ya sangat makin sulit nih gitu, Pak. Coba kita pada intinya Bapak ke posisi sana aja, Pak. Artinya Bapak pingin aturan yang jelas? Ya, seperti yang apa? jelas. Jadi gimana istilahnya dari pembinaan kita kan di sini kan dibina dengan oleh kepala police station, Pak. Oke. Betul nggak? Kan gitu. Jadi istilahnya mohon izin. Jadi kalau memang ada dari police station ada kenyataan yang jelas, berarti kan enak. Kita kan kita kan di sini dibina oleh police station, Pak.
Oke. Iya, Berarti toko Bapak juga Ya, sekarang jadi kita juga menurun ya, drastis. bukan cuma menurun drastis, jelas kita takut Pak, kan begitu. Sedangkan kita udah kerja yang baik, yang benar kan gitu. Ada komplain langsung nggak dari konsumen ke Bapak selama Nggak ada. praktek yang Bapak Nggak lakukan ada, itu, istilahnya kemudian nggak sesuai dengan permintaan nggak konsumen? ada Pak, nggak ada konsumen. Karena yang minta juga gitu kan konsumen Pak. Jadi pelangganan kita kan karena di sini kan termasuk ini kan semua di sini supplier Pak. Oke. Ya, makasih ya Pak. Makasih ya Pak Ede Siap, ya. Siap. Oke. siap. Nah ini terpengaruh seperti ini jadinya. Nah ketika satu penindakan ataupun law enforcement dilakukan, ini sungguh-sungguh mempengaruhi aktivitas transaksi jual beli, roda ekonomi yang ada di Pasar Induk Cipinang tempat saya berdiri. Kita ingin mendengar sebetulnya dari konsumen seperti apa kekhawatiran mereka. Kalaulah kemudian disebutkan ada dari beras bermerek premium, disebutkan ada oplosan, pencampuran, dan lain sebagainya. Ini disebutkan adalah sesuai dengan permintaan dari konsumen. Tapi apa iya kemudian ini yang sesungguhnya menjadi persoalan di lapangan yang memang harus diselesaikan? Ini di salah satu toko ya. Kita coba lihat. Ini ada beberapa jenis beras di sini. Beras ini, beras yang bagus itu kayak gimana dari pandangan konsumen? Sih garis besarnya doang ya. Gimana? Kalau saya lihat sih jangan kuning, yang jelas bersih. Warna ya? Warnanya. Warnanya putih, Putih bersih. bersih, Jadi itu nggak terlalu licin. nggak terlalu licin. Iya. Berarti itu kualitas yang Menurut dianggap saya ya. bagus ya. Menurut Dari saya. pengalaman ibu-ibu. Ini penting nih pengalaman ibu-ibu. Bu Mary, kalau kayak gitu dengar nggak isu yang kemarin soal katanya beras dioplos? Saya sih selalu beli di sini sih ya. Cukup puas sih kalau di sini. Saya suka belanjanya di sini. Oke. Cuman mungkin ada yang begitu oknum-oknumnya itu dosa dia aja. Iyalah, Gak boleh harusnya. nggak boleh ya. Sekarang kan zaman lagi susah, bikin susah lagi ya, kasihan. Nah, kalau dari konsumen sendiri, ini ngerasa bahwa beda nggak kalau kita masak yang premium dengan masak yang non premium? Kalau yang saya tahu sih ya, kalau Iya. kita sih karena suka milihnya, ya istilahnya prinsip kita kalau misalnya harga nggak bohong lah misalnya gitu. Oke. Kalau di sini kadang kita lihat kalau makan di luar itu kan makanannya ada yang pulen, ada juga yang hancur gitu loh, kurang-kurangnya nggak jadi beda, ada beda rasa. Beda rasa ya. Kadang satu piring itu kadang ada yang kadang bentuknya masih tetap utuh bagus, kadang Oke. udah hancur pecah-pecah. Betul. Terima kasih ya Bu Mary ya. Sehat-sehat Bu. Semoga selamat berbelanja ya Bu ya. Oh iya. Terima kasih Bu. Ya ini bagaimanapun aktivitas ekonomi terus berjalan di salah satu toko Sumber Raya. Bu, dengan Ibu siapa Bu? Sebentar Bu. Ibu Nita. Ibu Nita? Iya. Oke, Bu Nita. Bu Nita lagi lihat-lihat beras ya? Ya, saya baru beli beras tadi. Beras tipe apa? Tipe saya beli MCL mangkok. Premium. Saya rasa bukan. Sedang ya? Medium sedang kayaknya. Bu Nita, sudah dengar isu yang nggak enak belakangan? Sudah. Karena saya juga selalu beli beras di sini, Pak. Oke. Jadi maksudnya saya dari sudah ada lebih dari 7 tahun ya saya selalu beli beras dan kebetulan beli beras di tempat yang sama di sini karena beras yang di sini itu memberikan saya keleluasan untuk memilih beras dengan kondisi yang saya bisa lihat. Jadi Oke. sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan seperti apa kualitas yang saya mau beli. Tapi untuk hari ini saya harus bisa menerima bahwa yang paling murah untuk beras yang bisa saya beli 50 kg itu adalah yang beras 660 yang tipe MCL mangkok itu. Yang jenis berasnya itu butirannya bulat-bulat. Boleh kita lihat? Coba. Kita lihat ya. Kita lihat nih. Coba dikasih tunjuk Bu. Iya. Ini beras tipe apa ya Bu ini Bu? Ini berasnya ini kalau biasanya yang saya tahu yang beras bulat-bulat seperti ini tuh saya biasanya disebutnya tipe yang kebo ya. Itu juga ada jenis yang sama. Nah ini di sini biasanya disebutnya MCL Pak. Minggu lalu saya tidak lihat ya brokennya banyak sekali Pak. Iya, ini makin kelihatan nggak utuh, banyak Iya, yang Pak. Ini harganya naik dan ini brokennya sangat banyak. Ini Ibu sengaja mencari sesuai yang Iya. Ibu butuhkan, Ibu Iya. yang bisa mampu untuk bayar kan? Pertama, secara budget wise, ya ini saya yang mampu bisa saya bayar. Yang kedua adalah jenis berasnya memang sesuai dengan yang memang saya butuhkan. Jadi dia tidak terlalu pulen, tapi dia juga tidak terlalu basah gitu. Jadi kalau misalnya kami masak itu tidak cepat jadi Basi. basi. Oke. Jadi ini bisa saya setel lah airnya. Sedangkan
Saya kan juga membeli beras ini untuk keperluan, biasanya saya bikin sedekah Jumatan untuk memasak dengan air yang jumlahnya banyak. Dia buat saya bisa pas. Ya, tapi saya sedih karena brokennya sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak pertama, yang kedua Bapak bisa lihat dari warnanya. Berbeda-beda ya. Ini warnanya memang agak kusam ya, agak kusam. Kalau untuk dari warna saya bisa terima lah Pak. Tapi yang saya sedih ini adalah ini brokennya banyak sekali. Banyak Pak. sekali nih. Saya pegang yang ini apa namanya? Mangkok ya? Ini MCL mangkok. ya, ini MCL mangkok. Yang ini yang PW. Ini yang Pak. premium, Mbak? Ini yang premium kalau saya bilang. Nah. Ini karena lihat brokennya nggak banyak ya Pak. Kita bisa lihat ini Nah. perbandingan. Ini yang premium Pandan Wangi Iya. dan ini yang kualitas Yang muncul MCL. MCL ya. Iya. Setengah tahun yang lalu lah saya beli itu dengan beras yang sama MCL itu brokennya nggak banyak Pak. Ini Bapak bisa lihat brokennya banyak sekali. Jauh ya perbedaan itu ya. Iya. Dari perspektif konsumen, kan disebutkan bahwa sungguhnya di pasar induk ini juga biasa repacking. Alias ada yang, karena kan pengantaran kan 50 kg. Kemudian ada yang cuma ambil 10 kilo misalnya. Dan kemudian itu repacking ulang. Bahkan ada permintaan konsumen tidak mau pulen banget seperti tadi Ibu mengatakan. Nah kemudian dicampurlah dengan yang medium atau yang lebih rendah kualitasnya. Iya. Supaya kemudian tidak pulen-pulen banget begitu. Ini kemudian sekarang ini menjadi khawatir di tempat ini untuk melakukan praktek mengaduk. Khawatir nanti dianggapnya itu adalah upaya untuk mengoplos beras. Ibu melihatnya seperti apa? Gini Pak, biasanya pada saat sekitar 4-3 tahun yang lalu saya itu mencari kombinasi beras yang khas itu dengan mengoplos, mencampur. Ya, mengaduk lah ya. Ya, dengan ini kebutuhan dengan kebutuhan saya. Saya jadi beli yang perak, lalu saya juga beli beras yang mungkin yang IR. Jadi kalau misalnya untuk isu tentang campuran beras campur untuk mencapai satu komposisi tertentu dan segala macam, saya sendiri sih ya buat saya bisa terima, tapi saya tidak tahu kalau apabila masyarakat yang biasa membeli beras yang ukurannya yang medium atau yang premium itu bisa menerima hal tersebut selama ya itu merasa bahwa oh ya inilah yang memang harga yang harus saya bayar sekian, tapi saya juga mendapatkan apa yang saya mau. Melihat kondisi berasnya yang saya beli itu kok jadi berkurang kualitasnya, itu aja yang jadi ini, dan harganya juga naik Pak. Tuh jadi yang jadi Kualitas concern berkurang, harga eskalasi. harganya eskalasi. Makanya saya bilang ya saya sih mungkin kalau misalnya bulan depan naik jadi 700 ya udah Pak, saya nggak ada pilihan lagi ya, saya harus memilih dari beras-beras yang bagus ini. Walaupun harapan pribadi saya mudah-mudahan beras-beras yang biasa kami beli, yang biasa di level-level yang harga 600-an, ya paling tidak 620.000 lah kondisinya, supaya jangan terlalu banyak yang broken. Gitu ya maksudnya. Ibu begitu emosional ketika Iya, bicara jadi soal sedihnya itu. soalnya begini Pak, masalahnya yang di tempat tinggal saya itu orang-orang itu tuh ya walaupun kami tinggal di Jakarta, tapi kan orang-orang yang banyak ya membutuhkan. yang banyak membutuhkan. Tapi mereka tuh masih bahagia gitu loh Pak, dikasih uang 20.000 hanya sekedar untuk bisa beli beras gitu. Dan saya berada di tengah-tengah orang-orang itu gitu loh, maksudnya karena memang kebetulan saya tinggal di daerah Jakarta Timur juga Pak. Jadi ibaratnya interaksi saya dengan ibu-ibu yang ada di sekitar situ juga tahu lah begitu susahnya gitu mendapatkan akses beras yang bisa mereka beli. Tapi mereka udah nggak mikir lagi Pak, maksudnya beras itu yang penting beras itu bisa dimasak. Udahlah, yang penting uang 100.000 itu satu hari mereka harus bisa beli beras, bisa beli makan, bisa beli lauk, lalu bisa ngasih uang saku buat anak-anaknya gitu. Berarti Ibu justru membeli beras ini pun bukan untuk konsumsi sendiri. Bukan. Ya bukan untuk, ya buat Bahkan konsumsi, juga buat konsumsi saya juga. Iya, Ibu konsumsi sendiri, Iya. tapi juga untuk Jumat Berkah kira-kira Iya, begitu. betul Bapak. Jadi akhirnya saya juga harus, saya nggak mungkin beli untuk sekedar untuk mencapai misalnya, oke nih beras yang ini mungkin kalau kita masak segini jadinya lebih banyak gitu kan. Tapi kan saya nggak makan nih, nggak mungkin juga. Jadi harus saya makan, beli beras yang memang saya makan. Nah itu ya nanti yang saya bagikan kalau untuk kegiatan nyebar kita. Berapa banyak Bu biasanya Bu bantu? Biasanya saya bikin 200 Pak, karena saya itu mengerjakan sendiri dengan keluarga saya aja. Kemana biasanya Ibu Saya salurkan? biasanya salurkan ke ini Pak, ke BKT. Di situ kan ada kantong-kantong, ada rumah-rumah yang
orang-orang yang pekerja-pekerja yang di pinggir jalan, yang orang-orang yang tukang, yang ibaratnya rumah-rumah yang di kolong jembatan dan segala macam itu juga bapak-bapak yang ojek segala macam. Jadi kami sesuai dengan apa yang bisa kita dapatkan, kita buat kalau kita bisa. Sudah berapa lama praktek ini, Bu? Saya sudah 7 tahun lebih, Pak. 7 tahun ya? Iya. Ibu berarti punya yayasan? Saya nggak ada yayasan, Pak. Jadi kami hanya beserta saya dengan adik saya. Kebetulan kami punya komunitas. Lalu terus dari mulai komunitas sekolah, dari mulai komunitas pengajian, ibu-ibu dan juga teman-teman, alumni. Jadi siapa saja yang memang berkenan. Berarti Ibu hari ini beli berapa banyak? Saya beli 1 karung. 1 karung? 1 karung aja. 50 kilo? 50 kilo dari saya, Bu. Saya beresin ini. Ibu ambil yang mana? Saya udah bayar, Pak. Udah bayar? Sudah. Ya udah, saya tukar uang Ibu nanti. Anggap dari saya pribadi 50 kilo untuk kemudian Jumat Berkah untuk Ibu nanti, untuk teman-temannya. Oh, Bapak. Iya. Wah, ya Allah. Saya harus berterima kasih dari Bapak, Ketua Badan Pangan Nasional. Bukan. Saya wartawan biasa, Bu. Saya orang biasa. Saya pikir Cuman Bapak dari saya tergerak dari apa yang Ibu lakukan. Dan pun nanti saya akan tukarkan apa yang sudah Ibu bayarkan. Anggap saja kemudian kami mengambil bagian paling tidaklah inilah 50 kilo karung beras untuk yang membutuhkan ya. Itu aja paling Bu Nita ya. Bu, terakhir Bu, ini susah soal beras. Apa yang Ibu mau sampaikan kepada pemerintah mengenai oplosan lah, kemudian juga harga beras, lain sebagainya? Kalau saya sebagai konsumen yang memang kami berusaha menjaga anggaran belanja setiap bulan. Pertama, kami selalu berharap kami dapat membeli beras. Saya tahu harga beras minimal. Saya tidak akan mungkin berharap beras di bawah 600.000, saya tahu. Ya. Tapi paling tidak harga 600.000 yang saya keluarkan atau yang menjadi patokan dasar itu saya bisa beli dengan akses standar. Ya. Saya tidak mencari mungkin harus beras yang super putih atau yang dipoles atau segala macam. At least paling tidak dia tidak terlalu banyak broken dan juga tidak terlalu banyak batu karena ada beras yang memang ada batu dengan ukuran kotak-kotak yang memang diselipkan ke dalam beras dan saya yakin itu memang itu adalah didesain seperti itu. Makasih ya Bu Nita ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih ya. Sup, ambil sup. Wais, bisa disimpulkan bahwa ini bukan beras premium. Bukan beras premium. Nah, ini butir kapurnya banyak sekali ya. Kemudian ini ada yang warnanya, ini ada garisnya ya. Kemudian ada yang warnanya beda.